Makasih ya, Mas. Dari tadi tuh bingung cara masangnya gimana gitu kan, bingung ya, tutorial apa ya, ini nggak jelas, terus nonton tutorial juga agak bingung gitu ya, tapi ya ujung-ujungnya dia kayak modelnya itu. Nah ini karena ada lubang ya, ini ada lubang dua ini, nah ini kita slide masuk sini, nah baru dia masuk. Ternyata begini dia cara masangnya, astaga. Oke, first try dengan kursi Fantech. Oh my. Ini so far sih enak ya, enak banget kursinya. Ini busanya empuk, terus dia armrestnya ini juga tinggi banget, jadi saya suka ya. Jadi enak banget pas dipakai buat kerja. Lumbar supportnya juga enak ini belakangnya, dan ya overall sih lebih enak daripada si kursi saya yang sebelumnya. Yang ini sebelumnya saya pakai first player kan, ini kursi gaming gitu, jadi sampai saya taruh bantal ya di bagian ini kursinya ini biar gak gampang sakit, gak gampang pegel. Dan ini juga nggak bisa tinggi gitu loh. Nah ini juga nggak bisa tinggi, nggak bisa sampai di atas meja. Tapi kalau yang ini, yang si Fantech, nah dia bisa sampai setara dengan meja. Nah jadi ya overall sih upgrade lah dari kursi yang ini. Oke, saya udah pakai kursi ini selama kurang lebih 3 jam buat ngedit tadi, dan biasanya saya kalau pakai kursi yang gaming yang dulu saya pakai itu rasanya tuh baru duduk aja udah sakit pinggang ya. Kalau sekarang ini saya udah cukup lama depan komputer, depan PC, duduk posisi ya tegak biasa, ya posisi ngedit lah ya. Dan itu surprisingly enak banget gitu ya. Padahal kursi saya yang lama itu harganya 2 juta. Dan ini untuk apa ya, kursi office 1 juta lebih sedikit ya, 1,150 kalau nggak salah SRP-nya. Menurut saya ini luar biasa apa yang kalian dapatkan ya, apalagi ya dengan harga segitu kalian bisa dapetin fitur-fitur yang luar biasa banyak ya. Seperti ini ada armrestnya, ini bisa kalian puter-puter, terus bisa kalian majuin, mundurin juga bisa, terus naik turun juga bisa ya. Dan ini cukup tinggi, enak, pasnya posisi dia itu setara sama meja kerja. Jadi kurang lebih kalau meja kalian tuh sekitar 70-an senti ya tingginya, itu harusnya dia bakal setara sama mejanya. Dan itu bakal enak banget buat dari segi keergonomisan. Dan dia tuh armrestnya tuh empuk banget gitu loh. Jadi bukan yang modelan yang atos, ini empuk, enak. Jadi kalian sandaran tangan kalian mau sambil rebahan, mau sambil kerja, itu enak banget. Kemudian hal berikutnya yang saya suka dari kursi ini adalah dia itu tidak berisik. Jadi kalau kalian tahu biasanya kan kalau kursi-kursi murah kan rodanya itu dia pakai yang model plastik. Kalau ini saya nggak tahu dia pakai bahan apa, tapi ya saya sebenarnya bukan expert soal kursi ya, tapi ya selama saya pakai itu saya kadang suka muter-muter ya kan pas lagi pingin santai gitu kan. Dia itu nggak berisik gitu loh, jadi bener-bener silent. Terus dia juga smooth gerakan rodanya itu smooth banget. Terus dia nge-tilt gini deh, itu dia juga cukup enak ya, nge-rotate gitu, gak berisik, gak ada suara krik gitu, gak ada. Jadi ya ini menurut saya build quality-nya cukup bagus, walaupun saya pas itu rakitnya agak bingung ya, jadi ya agak gimana gitu. Yang perlu di-note dari kursi ini tuh dia bagian belakang lumbar supportnya itu bukan yang bisa diatur-atur, jadi dia memang stuck begitu aja ya. Jadi tapi kalau menurut saya sih ya ini nggak masalah, karena saya nggak butuh yang perlu di-adjust banget. Terus untuk headrestnya ini kan bisa lihat headrestnya itu bener-bener nggak nyentuh kepala saya ya, harus bener-bener dimundurin dulu. Nah ini baru nyentuh nih, harus bener-bener senderan banget. Jadi nggak terlalu kepake. Cuman sebenarnya saya nggak mau pakai ini ya, tapi karena dia di belakang sini ada hanger buat jaket saya, jadi ya mau nggak mau saya pakai si headrest ini, walaupun memang nggak pernah kesentuh aja sih. Yang penting ada hanger di belakangnya kan, jadi lebih enak kalau misalnya mau pergi kemana-mana, selesai pulang cantolin jaketnya di kursi aja. Dan ya begitu aja sih, simple experience, first impression dari saya pakai kursi ini dalam waktu 1 hari ya. Dan
ya saya nggak nyangka aja sih Funtech bisa bikin produk kayak gini, bisa sebagus ini gitu ya. Harganya juga murah, 1,1 juta. Kemudian dia juga bantalnya empuk banget ya menurut saya, dan saya pun nggak ngerasa sama sekali, nggak ngerasa sakit pinggang, pegel-pegel, itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau memang kalian lagi nyari sebuah kursi kantor yang budgetnya itu mungkin sekitar 1 jutaan, ya saya bisa banget rekomenin si Funtech, namanya apa sih, Funtech OK 258 SV2. Gak tau namanya ribet banget sih, kalau bisa dipersimpel gitu ya Funtech namanya biar gampang nyebutnya. Tapi ya ini adalah yang versi terbarunya, yang versi paling atasnya ya untuk yang 258. Jadi udah 258 SV2 lagi. Ya kalau yang lama-lama itu kalau nggak salah ada kekurangan di bagian yang ini, armrestnya nggak bisa diputer-puter ya kalau saya lihat review-review yang ada di YouTube. Dan kalau misalnya kalian mau lihat video yang lebih detail mengenai kursi ini ya, yang saya jadi patokan itu sebenarnya videonya Tech Manis, kalian bisa nonton itu aja. Kalau di sini saya memang nggak terlalu begitu ngerti sama kursi, jadi ya ini saya ngomong dari segi experience aja. Dan overall sampai sekarang ya saya bilang ini kursi sangat memuaskan untuk dipakai. Apa pendapatmu tentang kursi ini? Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kalian juga dalam ya mencari kursi-kursi begini. Ini adalah pilihan saya setelah segitu lama research ya. Ada sempat kepikiran mau beli Rexus, mau beli yang Daily, mau beli yang macam-macam lah yang harganya 600.000, 700.000, 900.000. Tapi ujung-ujungnya setelah saya lihat banyak review, saya malah milih yang ini. Dan saya pun gak menyesal sama sekali membeli kursi ini, karena ini nyaman dan juga ya menurut saya kursi adalah investasi. Apalagi kalau kalian kerjanya itu depan PC, depan layar yang bisa sampai berjam-jam ya dalam satu hari. Tentu kursi sangat berperan penting dalam kesehatan kita. Apalagi pinggang kalian, itu pinggang kalau udah sakit pinggang, udah sakit, mau gerak kemana-mana jadi sakit, udah pegel, udah gak enak lah. Itu nanti ujung-ujungnya mood kerja kalian tuh malah jadi gak enak. Jadi ujung-ujungnya mager, ujung-ujungnya gak kerja, ujung-ujungnya malah gak dapat duit gitu kan. Jadi mending kalian lebih banyak invest ke kursi, ya nggak terlalu usah banyak-banyak lah, kayak gini lah, 1 jutaan aja udah luar biasa bagus. So kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa tinggalkan like dan juga komen aja di bawah, terserah mau komen apapun itu. Atau mungkin komen juga kan lagi pakai kursi apaan, mungkin kalian pakai kursi Napoli yang legend itu ya, atau mungkin kalian pakai kursi gaming atau pakai kursi Street Lab ya kan, kita nggak tahu. Ya komen aja di bawah, barangkali ada mungkin rekomendasi ataupun saran buat teman-teman yang lain yang ingin mencari kursi dengan budget-budget tertentu. Kalau kalian mau subscribe ya juga silakan aja, karena saya juga belakangan ini lagi pingin upload banyak banget hal random ya dalam dunia teknologi dan juga gaming. So kalau kalian suka dengan konten-konten seperti itu, mau di subscribe juga nggak masalah. Thanks for watching and I'll see you next time.